Oke, kita mulai aja. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya selamat berjumpa kembali teman-teman di mata kuliah biogeografi. Selamat bergabung dan juga terima kasih nih atas atensi teman-teman yang mengikuti perkuliahan di minggu ke-12 guys, sekarang minggu 12 ini. Dan seperti yang sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya, di minggu 12 ini masih kita akan berpresentasi, melanjutkan jalan-jalan kita di seluruh wilayah ecoregion di Indonesia ya. Nah, di pertemuan kali ini insya Allah kita akan melanjutkan jalan-jalan kita setelah kemarin kita ke Sumatera, ke Kalimantan, sekarang kita ke pulau sebelahnya dari Kalimantan, yaitu di ecoregion Sulawesi. Nah, kira-kira yang kelompok Sulawesi sudah siap atau belum? Ini kelompok 3. Saya absen dulu aja, nggih, biar saya melihat siapa yang hadir dan siapa yang tidak. Mas Sultan, ada tidak? Halo, Mas Sultan. Belum ada. Kemudian Mbak Khofifah Ulfa. Hadirkah? Belum hadir juga? Belum hadir, Pak. Oke. Terus ini Mbak Thomas ini, Mbak Vienaras, kayaknya Mbak ini, Vienara Sahwa. Sudah hadir atau belum? Vienara Sahwa. Belum, nggih? Oke, kalau belum, selanjutnya Mas Firhat Rinaldi. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Oke, berarti kelompok 3 baru 1 orang ya Mas Firhat yang hadir ya. Oke, Pak. Oke. Kemudian yang kelompok 9 ini Mbak Sunarsih. Halo Mbak Sunarsih, adakah Mbak Sunarsih? Hadir, Pak. Oke, hadir. Kemudian Mbak Salsabila. Hadir, Pak. Hadir, oke. Kemudian Mbak Juli, katanya ini Mbak. Mbak Juli hadir atau tidak? Belum hadir, nggih? Mbak Juli ya. Kemudian Mbak Cintia. Mbak Cintia. Belum hadir Mbak Cintia. Oke, berarti yang kelompok 9 baru Mbak Sunarsi dan juga Mbak Salsabila ya yang hadir ya. Oke. Untuk mempersingkat waktu nanti mohon kepada yang kelompok 3 dan kelompok 9, mohon untuk teman-temannya yang belum bergabung silahkan untuk nanti segera bergabung mengikuti ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, nah, ini langsung saya pilih saja nggih, yang presentasi kelompok 9 gitu ya. Yang presentasi kelompok 9 dan nanti kelompok 3 silahkan bisa memberikan masukan, memberikan pertanyaan atau memberikan apapun yang lain. Termasuk kelompok-kelompok yang lain dipersilahkan nanti teman-teman yang lain yang hadir di sini juga bisa ikut bertanya jika ingin tahu lebih jauh tentang kondisi Sulawesi. Kepada kelompok 9 tadi ada Mbak Sunarsih dan juga Mbak Salsabila, dipersilahkan untuk bisa presentasi Mbak. Ini saya setel dulu share screen-nya biar bisa. Oke Mbak, sudah saya izinkan untuk bisa share screen, silahkan bisa di share screen dan nanti segera dipresentasikan. Gitu ya. Monggo bisa dipersiapkan. Ya, sambil menunggu Mbak kelompok yang tadi kelompok 9 untuk mempersiapkan presentasinya. Untuk nanti absennya saya tidak akan menggunakan Google Form ya. Saya akan sama seperti yang minggu kemarin, saya akan screenshot saja teman-teman sekarang saya proses untuk screenshot. Jadi saya akan lihat siapa-siapa yang hadir, yang di awal dan juga nanti di akhir juga akan saya screenshot. Begitu. Dan ini teman-teman mohon untuk tetap bisa mengikuti sampai akhir.
Oke, kelompok 9, Mbak Sunarse atau Mbak Salsabila. Halo? Halo, pada Mbak Sunarse dan juga Mbak Salsabila. Halo Mbak Sunarse. Halo Mbak Salsabila, masih di situ? Bisa dengar suara saya? Susah sinyal, Pak. Apa? Susah sinyal, nggak kedengeran soalnya. Suaranya nggak kedengeran? Iya, Pak. Ya, share screen bisa nggak Mbak? Presentasi bisa nggak? Atau Mbak Salsabila? Ini lagi ada acara keluarga, Pak. Terus nggak ada di rumah saya. Kalau Mbak Salsabila? Halo Mbak Salsabila? Halo Mbak Salsabila? Bagaimana kelompok 9? Halo? Oh, kalau kelompok 9 tidak bisa, coba, kemudian kalau tidak bisa berarti coba kalau kelompok 3 tadi ada siapa itu? Mas Firhat. Kira-kira bisa tidak Mas presentasi Mas? Bisa Pak, bisa Pak. Siap, siap, Nah, siap. berarti kelompok 3 aja. Oke. Silahkan monggo Mas Firhat. Nah, ya, silahkan kepada Mas Firhat untuk bisa menyampaikan hasil diskusinya dari kelompok 3. Berarti nanti gantian ya yang kelompok apa itu 9 untuk bisa memberikan pertanyaan dan juga masukan pada kelompok 3. Dan nanti mungkin ikut membantu ketika ada pertanyaan-pertanyaan lain yang. Oke, monggo Mas Firhat, silahkan untuk bisa memulai. Halo Pak, Oke, sudah terlihat share sudah. screen-nya Pak? Sampun, Oh, sampun. oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Saya akan menjelaskan ekoregion Sulawesi dari kelompok 3. Secara letak geografis, ekoregion Sulawesi terletak pada Kepulauan Sunda Besar dengan luas 180.681 km persegi. Provinsi Sulawesi terdiri dari Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo sebagai ibu kota dari Sulawesi.
Jumlah penduduknya adalah 18.4.055 dengan kelompok etnis berupa masyarakat Makassar, Bugis, Kaili, Mandar, Minahasa, Gorontalo, Toraja, Buton, Pamona, Mori, Banggai, Saluan, Balantak, Bajau, Mongondo, dan Nana. Ini adalah peta ecoregion Sulawesi yang kami dapatkan dari situs yang telah diberikan oleh Bapak dosen. Selanjutnya, macam-macam ecoregion Sulawesi. Berdasarkan dari peta ecoregion yang telah didapatkan, ecoregion Sulawesi terdapat 10 ecoregion. Di antaranya adalah dataran marin yang dinamai dataran marin Sulawesi, dataran fluvial yang dinamakan dengan dataran fluvial Sulawesi, dataran organik atau koral yang dinamai dataran organik atau koral Sulawesi, dataran struktural, dataran vulkanik, perbukitan solusional atau kars, perbukitan struktural yang dinamai perbukitan struktural Sulawesi, perbukitan vulkanik, pegunungan struktural, pegunungan vulkanik, dan pegunungan vulkanik. Dataran marin. Dataran marin secara kenampakan satuan ecoregion dataran marin di sepanjang Mamuju hingga Polewali Mandar yang berupa dataran fluvio-marin tersusun oleh tanah aluvial dan grumusol dengan penggunaan lahan sebagai lahan pertanian sawah. Selanjutnya di dataran marin terdapat juga gisik dan bedding gisik yang tersusun atas material pasir marin dengan penggunaan sebagai lahan perkebunan kelapa, permukiman, dan wisata alam. Rataan lumpur di sekitar muara sungai yang dimanfaatkan sebagai kawasan hutan mangrove dan lahan tambak. Ini adalah gambaran umum dataran marin. Secara persebarannya tersebar di Marin Utara, yaitu Kota Manado, Marin Selatan Kota Gorontalo, Marin Timur Teluk Poso, Marin Selatan Teluk Bone, Marin Selatan berupa Kendari, dan Marin Timur Teluk Tolo. Secara klimatologi, dataran marin berupa tropika basah, suhu udara rata-rata 26 sampai 28 derajat Celcius dengan curah hujan tahunan 1.500 hingga 3.000 mm. Secara geologinya, dataran marin tersusun oleh aluvium marin berupa lumpur marin. Secara hidrologi, sumber daya air permukaan air tanah cukup baik di musim penghujan, namun agak terbatas di musim kemarau. Tanah di dataran marin berupa aluvial, regosol yang mempunyai kesuburan yang sedang. Penggunaan lahannya berupa hutan mangrove, padang rumput, ladang, dan permukiman. Di dataran marin, secara flora dan fauna, vegetasi air masin tanah, vegetasi monsun air masin, vegetasi air masin tanah. Secara fauna, Sulawesi sangat spesifik, endemik, dan banyak jenis diantaranya persebarannya mengikuti pola terbentuknya Sulawesi. Secara kultural atau sosial budayanya, pada dataran marin banyak ditemukan oleh mata pencariannya berupa nelayan, berladang, dan berternak. Jasa ekosistem yang tersedia di sana di dataran marin adalah penyediaan makanan, air dan serat, pengaturan kualitas udara, iklim, perlindungan abrasi, dan budayanya berupa rekreasi, estetika, dan pendukungnya berupa habitat berkembang biak, perlindungan plasma nova. Berikut adalah gambar dari dataran marin. Selanjutnya adalah dataran fluvial. Persebarannya adalah persebaran dataran fluvial terdapat pada Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Utara, pada bagian barat yaitu Pulau Sulawesi, bagian selatan yaitu Pulau Sulawesi, dan bagian timur berupa Teluk Bone. Secara klimatologi, dataran fluvial terdapat pada tropika basah, suhu udara rata-rata 26 sampai 28, hampir sama dengan dataran marin. Secara geologi tersusun oleh material aluvium. Secara hidrologinya, sumber daya air permukaan dan air tanah melimpah
tipe sungai berpola aliran paralel. Selanjutnya dataran fluvial secara litologi atau jenis tanahnya dominan dengan aluvial dan grisol maupun distrus step. Cara penggunaan lahannya berupa digunakan sawah, ladang, permukiman, dan padang rumput. Sedangkan secara hayati, flora dan faunanya, vegetasinya berupa air tawar, vegetasi air tawar, vegetasi monsun rawa air tawar, vegetasi rawa air tawar pamah, dan faunanya adalah fauna Sulawesi sangat spesifik, fauna Sulawesi yang sangat spesifik, endemik, dan banyak jenis diantaranya persebarannya mengikuti pola terbentuknya Sulawesi. Secara kultural, sosial budayanya masyarakat yang ada di dataran fluvial berupa berladang dan bertani. Jasa ekosistem yang tersedia adalah makanan, air, dan serat. Pengaturannya berupa pengaturan kualitas udara, perlindungan abrasi, budayanya berupa rekreasi, estetika, dan pendidikan. Dan jasa ekosistem pendukungnya adalah habitat berkembang biak, perlindungan plasmanupa. Berikut adalah gambar dari jasa dataran fluvial. Berikut adalah dataran organik atau koral. Persebarannya terdapat pada bagian selatan dan timur Pulau Muna dan Sulawesi Tenggara. Secara klimatologinya berupa tropika basah, suhu udara rata-rata 26 sampai 28 derajat Celcius. Curah hujan tahunannya antara 1.500 sampai 3.000 mm. Secara geologinya batuan yang tersusun berupa sedimen organik koral. Secara hidrologinya ketersediaan air permukaan sangat langka, sungai bawah tanah bersifat perennial. Secara jenis tanahnya dominan latosol dan penggunaan lahannya berupa pertanian lahan kering, palawija, dan perkebunan kelapa. Sedangkan pada aspek hayati berupa flora dan fauna, vegetasi air tawar, vegetasi monsun, rawa air tawar, vegetasi rawa air tawar pamah. Sedangkan pada faunanya terdapat pada fauna Sulawesi yang sangat spesifik, endemik, dan banyak jenis diantaranya persebarannya mengikuti pola terbentuknya Sulawesi. Secara sosial budayanya berpola hidup nelayan dan petani yang berladang, ubi-ubian yang dan lainnya. Secara jasa ekosistem penyediaannya berupa makanan. Jasa ekosistem pengaturannya berupa pengaturan kualitas udara dan iklim. Dan jasa ekosistem budayanya berupa rekreasi, estetika, dan pendidikan. Sedangkan jasa ekosistem pendukungnya berupa habitat berkembang biak. Berikut adalah gambar dari dataran organik atau koral. Berikutnya adalah dataran struktural. Persebarannya dataran di bagi tengah Pegunungan Paleleh, Provinsi Gorontalo. Secara klimatologinya berupa tropika basah, suhu udara rata-rata 22 sampai 24 Celcius derajat, curah hujannya berupa di antara 1.500 hingga 3.000 mm. Geologi yang terbentuk adalah batuan vulkanik basik, basalt, dan andesit. Secara hidrologinya, ketersediaan air permukaan sangat langka, sungai bawah tanah bersifat perennial, dan jenis tanahnya berupa latosol yang sangat dominan. Selanjutnya, secara penggunaan lahannya, dataran struktural tepat digunakan sebagai lahan sawah, semak belukar, savana, dan pemukiman. Sedangkan pada aspek hayati berupa flora dan fauna, vegetasinya berupa vegetasi monsun lahan pamah, vegetasi monsun pegunungan bawah. Sedangkan pada faunanya, fauna Sulawesi sangat spesifik, endemik, dan banyak jenis diantaranya persebarannya mengikuti pola terbentuknya Sulawesi. Secara kultural, sosial budayanya, dataran struktural berpola hidup pada lahan basah dan berladang. Jasa ekosistem yang tersedia adalah makanan, air, dan serat, dengan pengaturan berupa kualitas udara, iklim, dan air. Secara jasa ekosistem budayanya berupa rekreasi dan estetika.
Sedangkan jasa ekosistem pendukungnya berupa habitat berkembang biak, perlindungan plasmanuta. Berikut adalah jasa ekosistem dataran struktural. Selanjutnya adalah dataran vulkanik kompleks Manado. Persebarannya terdapat pada lereng kaki gunung berapi, yaitu Gunung Soputan dan Gunung Kelabat, dengan curah hujan berupa iklim tropika basah, suhu udara rata-rata 20-24 derajat Celcius, dan dengan curah hujan 1.500 hingga 2.500 mm. Selanjutnya pada persebaran geologinya, pada dataran vulkanik kompleks Manado berupa endapan aluvium vulkanik dengan hidrologi berupa air tanah dangkal yang agak dalam, kurang dari 30 meter. Pola aliran meandering dan dendritik banyak dijumpai pada mata air tersebut. Dengan dataran vulkanik kompleks Manado mempunyai jenis tanah berupa aluvial dengan penggunaan lahannya berupa pertanian tanaman semusim seperti padi sawah, palawija, hortikultura, dan perkebunan tanaman tahunan berupa kelapa. Secara hayati, dataran vulkanik kompleks Manado vegetasinya berupa vegetasi lahan kering pamah, vegetasi lahan pamah, dan vegetasi monsun lahan pamah. Dengan floranya berupa primata, tikus, kelawar, burung, amfibia, dan reptilia, ikan, serta satwa invertebrata. Berdasarkan aspek kultural, sosial budayanya, pada dataran vulkanik kompleks Manado berpola hidup pada lahan sawah. Dengan jasa ekosistem penyediaannya berupa makanan, air, serat, dan bahan obat-obatan. Dengan sistem pengaturannya berupa kualitas udara, iklim, dan air. Sedangkan jasa ekosistem budayanya berupa rekreasi, estetika. Dan jasa ekosistem penduduknya berupa habitat berkembang biak, perlindungan plasmanuta. Pada perbukitan selanjutnya adalah perbukitan denudasional. Persebarannya berupa Pulau Togian, Pulau Walia Bahit, Luwuk, dan Pulau Kabaena. Dengan klimatologi berupa beriklim agak kering, suhu udara rata-rata 24-26 derajat Celcius dengan curah hujan tahunan antara 1.000 sampai 2.000 mm. Dengan jenis geologinya berupa batuan sedimen, batu pasir konglomerat, mudstone, shale. Dengan hidrologinya berupa air tanah dalam lebih dari 30 meter, sungai perennial, air tawar, pola aliran dendritik, sehingga pada sistem hidrologinya cukup dalam untuk menemukan air tanah tersebut. Pada aspek jenis tanah, perbukitan denudasional terdapat potsolik, jenis tanah potsolik dan solung di antara lebih dari 100 cm kedalamannya. Dengan penggunaan lahannya berupa padang dan savana, semak belukar, alang-alang, dan ladang. Sedangkan pada aspek hayati, floranya berupa vegetasi lahan kering, pamah, vegetasi lahan pamah, vegetasi monsun, lahan pamah, dan vegetasi monsun pegunungan bawah. Dengan jenis fauna berupa fauna endemik yang hanya ada di pulau ini seperti tarsius, burung, dan fauna lainnya. Pola hidup berladang dan beternak. Secara kultural, sosial budayanya berupa pola hidup berladang dan beternak. Jasa ekosistem yang tersedia adalah jasa ekosistem makanan. Pada penyediaannya adalah makanan dan serat. Jasa ekosistem pengaturannya berupa pengaturan kualitas udaranya. Jasa ekosistem budayanya berupa pendidikan dan estetika. Sedangkan jasa ekosistem pendukungnya adalah habitat berkembang biak. Berikut adalah gambar dari perbukitan denudasional. Selanjutnya adalah perbukitan solusional Kars. Persebarannya adalah Kepulauan Manggai bagian selatan, Sulawesi Selatan, berupa Sulawesi Selatan. Suhu udara rata-rata 24 hingga 28 derajat Celcius,
Curah hujan tahunan 1000 hingga 2000 mm, tersusun oleh batu gamping, limestone, tersebar di wilayah perbukitan pada zona tektonik, busur luar, dan cincin api. Secara hidrologinya, sumber daya air berupa sungai bawah tanah dengan kualitas air bawah tanah cenderung rendah, dan persebaran tanahnya adalah tanah terrarosa yang berkembang dari bahan induk batu kapur dengan tingkat kesuburan rendah, tanah litosol dengan tingkat kedalaman selumnya yang dangkal akibat proses pelapukan yang sangat lambat serta miskin akan unsur hara. Sehingga pada penggunaan lahannya pada perbukitan solusional karst tepat untuk dimanfaatkan sebagai semak belukar, ladang, dan permukiman. Pada aspek hayati, flora dan faunanya tersebar berupa vegetasi lahan kering pamah, vegetasi lahan pamah, vegetasi monsun lahan pamah, dan vegetasi monsun pegunungan bawah. Dengan jenis floranya berupa endemik yang hanya ada di pulau ini, berupa tarsius, burung, dan fauna lainnya. Secara kultural, sosial budaya, pola hidup, berladang, dan bertani. Jasa ekosistem yang tersedia adalah air dengan pertanian lahan kering, potensial untuk hutan jati. Dengan pengaturannya, pengaturan iklim, pengaturan air, kayak sumber daya air berupa sungai bawah tanah yang mengandung karbonat tinggi dan bakteri E. coli. Jasa ekosistem yang secara budayanya berupa pendidikan, rekreasi, wisata minat khusus karst, kaving, dan estetika. Dengan jasa ekosistem pendukungnya berupa habitat kelelawar dan walet. Berikut adalah gambar dari jasa ekosistem dari perbukitan solusional karst. Selanjutnya adalah perbukitan struktural. Persebarannya tersebar hampir di seluruh Pulau Sulawesi. Klimatolog dengan jenis pada perbukitan struktural, persebarannya tersebar hampir di seluruh Pulau Sulawesi. Dengan jenis klimatologinya berupa iklim tropika basah, suhu udara rata-rata 24 hingga 26 derajat Celcius, curah hujan tahunan 1000 hingga 3500 mm. Pada aspek geologinya berupa tersusun oleh batuan sedimen dan batuan beku yang tersebar di wilayah perbukitan pada zona tektonik, busur luar, dan cincin api. Secara hidrologinya, pada perbukitan struktural menyediakan sumber daya air yang melimpah dengan tipe sungai berpola, aliran radial, sentrifugal, bersifat 140 stand, 140, mata air tidak besar, air tanah pada dataran kaki gunung potensial. Jenis tanahnya berupa litosol, latosol, regosol, dan potsolik atau multisol. Dengan penggunaan lahannya berupa semak belukar, padang rumput, ladang, dan permukiman. Pada aspek hayatinya, flora vegetasi yang tersedia adalah vegetasi lahan kering pamah, vegetasi lahan pamah, vegetasi monsun lahan pamah, vegetasi monsun pegunungan bawah, dan vegetasi pegunungan bawah. Dengan jenis hayatinya berupa fauna Sulawesi yang sangat spesifik, endemik, dan banyak jenis diantaranya persebarannya tidak merata, tapi mengikuti pola terbentuknya Sulawesi. Secara kultural, masyarakatnya berupa mata pencarian berupa bertani, berladang, dan beternak. Dengan jasa ekosistem penyediaannya berupa air pumpaan, sumber daya mineral berupa tambang, pertanian lahan kering, dan perkebunan. Dengan pengaturan jasa ekosistem berupa pengutaran air, dan jasa ekosistem budayanya berupa rekreasi, pendidikan, atau pelatihan. Dan jasa ekosistemnya berupa jasa ekosistem pendukungnya berupa habitat flora dan fauna. Berikut adalah gambar dari perbukitan struktural. Selanjutnya adalah perbukitan vulkanik. Perbukitan vulkanik persebarannya tersebar hampir di seluruh Pulau Sulawesi dengan jenis curah hujannya berupa beriklim tropik basah, suhu udara rata-rata 24 hingga 26 derajat Celcius dengan curah hujan tahunan antara 1000 hingga 3500 mm.
dengan geologinya tersusun oleh batuan sedimen dan batuan beku yang tersebar di wilayah perbukitan pada zona tektonik, busur luar, dan cincin api. Secara hidrologi, menyediakan sumber daya air yang melimpah dengan tipe sungai berpola aliran radial sentrifugal bersifat 150. Mata air tidak besar, air tanah pada dataran kaki gunung potensial. Pada jenis tanahnya, perbukitan vulkanik berupa jenis tanah litosol, latosol, regosol, dan potsolik atau udesol. Dengan penggunaan lahannya berupa semak belukar, padang rumput, ladang, dan permukiman. Vegetasi yang terdapat pada perbukitan vulkanik adalah vegetasi lahan kering, pamah, vegetasi lahan pamah, vegetasi monsun lahan pamah, vegetasi monsun pegunungan bawah, dan vegetasi pegunungan bawah. Dengan jenis faunanya berupa fauna yang spesifik, endemik, dan jenis diantaranya tersebar mengikuti pola terbentuknya Sulawesi. Selanjutnya pada aspek kultural, sosial budaya masyarakatnya berupa bertani, berladang, dan beternak dengan jasa ekosistemnya berupa air permukaan seperti air mineral tambang, pertanian lahan kering, dan perkebunan dengan pengaturannya berupa pengaturan air, dan jasa ekosistem budayanya berupa rekreasi, pendidikan atau pelatihan dan penelitian. Jasa ekosistemnya, nah, berikut adalah jasa perbukitan vulkanik. Selanjutnya adalah pegunungan vulkanik. Bagian timur tersebar pada bagian timur Sulawesi, utara Manado, dan bagian selatan Sulawesi Selatan berupa yaitu Makassar. Dengan curah hujannya berupa iklim tropika basah, suhu udara rata 14 hingga 18 derajat Celcius dengan curah hujan tahunan di antara 2000 hingga 3500 mm. Dengan geologi berupa batuan beku luar dan piroklastik, hidrologi sumber daya air yang melimpah dengan tipe sungai berpola aliral, perennial, potensial, spring bed, air tanah pada dataran kaki yang berpotensi. Pada penggunaan vulkanik adalah jenis tanah latosol, alvisol, dan regosol. Dengan penggunaan lahannya berupa hutan, semak belukar, padang rumput, ladang, dan sebagian kecil berupa permukiman. Secara flora dan faunanya, vegetasi yang terdapat di pegunungan vulkanik adalah vegetasi lahan kering pamah, vegetasi lahan pamah, vegetasi monsun lahan pamah, vegetasi monsun pegunungan bawah, vegetasi pegunungan atas, dan vegetasi pegunungan bawah. Dan fauna yang terdapat adalah fauna Sulawesi yang sangat spesifik, endemik, dan banyak jenis diantaranya persebarannya tidak merata, tetapi mengikuti pola terbentuknya Sulawesi, sehingga fauna yang ada di sekitar Manado banyak perbedaannya dengan kawasan Sulawesi Selatan. Tapi jangan ulang. Secara kultural, sosial budayanya, pegunungan vulkanik, masyarakatnya umum berladang dan beternak dengan jasa ekosistem penyediaannya berupa makanan, air, dan serat, dan jasa ekosistem pengaturannya dengan pengaturan kualitas udara, iklim, air, dan perlindungan erosi. Dan jasa ekosistem budayanya berupa jasa ekosistem budaya estetika dan rekreasi. Selanjutnya, jasa ekosistem pendukungnya adalah habitat berkembang biak, perlindungan plasma nova. Berikut adalah gambar dari pegunungan vulkanik. Selanjutnya, potensi dan kendala pada ekoregion Sulawesi. Potensi yang terdapat di Sulawesi adalah pengembangan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, pengembangan potensi pertanian dan hortikultura, seni dan budaya tradisional Sulawesi, pengembangan potensi pariwisata. Sehingga pada potensi ekoregion Sulawesi ini banyak potensinya berupa sumber daya alam wilayahnya yang dapat ditingkatkan. Yang kemudian peningkatan selanjutnya adalah pengembangan potensi pariwisatanya. Dengan mengembangkan sumber daya alamnya, maka akan terbentuk potensi pariwisata pada alam-alam yang tersedia. Sedangkan kendala dari ekoregion Sulawesi adalah ketersediaan air dan retensi hara.
bahaya banjir dan erosi, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, alih fungsi lahan pertanian. Seperti yang kita ketahui, pada beberapa bulan yang lalu di tahun 2020 di salah satu wilayah pada ekoregion Sulawesi terdapat bencana berupa bencana banjir. Hal itu adalah akibat dari adanya alih bandang dan erosi. Selanjutnya adalah, terima kasih Pak, cukup sekian dari ekoregion Sulawesi. Katanya bercanda. Iya, kalau beneran. Oke, terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan tentang ekoregion Sulawesi ya. Tadi kita sudah secara lengkap ya, secara lengkap tadi disampaikan oleh kelompok 3 tentang kondisi secara umum di ekoregion Sulawesi. Nah, selanjutnya dipersilahkan pertanyaan dari kelompok 9 dulu. Silahkan yang mengajukan pertanyaan. Kelompok 9. Halo, kelompok 9 tadi. Tadi ada Mbak Salsabila dan Mbak Sunarsih tadi, silahkan untuk bisa bertanya. Jika susah sinyal bisa menulis di kolom chat saja, tidak apa-apa, tidak masalah. Oke, bagaimana kelompok 9? Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Salsabila. Katanya tanaman apa yang cocok untuk dataran fluvial? Itu ya. Ini disimpan dulu, nggak apa. Silahkan yang lain. Tadi ada satu lagi Mbak, siapa tadi? Mbak Sunarsih ya. Nah, Mbak Sunarsih. Mbak Sunarsih, halo. Oke, kalau belum ada Mbak Sunarsih, silahkan bagi yang lain yang mau bertanya dipersilahkan. Siapa? Boleh melalui kolom chat atau langsung meng-unmute masing-masing. Nah, ini Mbak Cynthia juga bertanya, apa saja upaya untuk menjaga pengelolaan ekoregion agar pengelolaan lingkungan hidup terjaga dengan baik. Nah, begitu. Ada lagi yang mau bertanya? Satu lagi, saya buka satu lagi. Silahkan bagi yang ingin bertanya. Izin bertanya, Pak. Oh, oke, silahkan Mas Gilang dulu. Oke. Saya bertanya mengenai permasalahan pertambangan, Pak. Ya. Yang terutama pada bidang nikel, yang tepatnya pada wilayah Konawe, Sulawesi Tenggara. Yang pada akhir-akhir ini suasananya sedang tidak kondusif, Pak, karena banyak demonstrasi dari masyarakat Sulawesi sekitar pertambangan tersebut. Nah, bagaimana penjelasan dari kelompok 3 mengenai permasalahan tersebut dan saran atau masukan apa yang cocok untuk menggambarkan permasalahan tersebut? Terima kasih, Pak. Oke, jadi ada 3 pertanyaan ya, kelompok 3. Nanti kelompok 9 pun juga dipersilahkan untuk membantu, dipersilahkan juga. Kelompok ada 3 pertanyaan. Yang pertama tadi Mbak Salsabila bertanya tentang tanaman apa yang cocok untuk dataran fluvial. Kemudian tadi Mbak Cynthia bertanya tentang apa saja upaya untuk menjaga pengelolaan ekoregion agar tetap lestari atau tetap
kondisinya itu terjaga. Dan yang terakhir Mas Gilang Sindu kaitannya dengan permasalahan konflik warga di wilayah pertambangan nikel tadi di Konawe itu bagaimana saran, masukan kira-kira menyikapi permasalahan tersebut. Silahkan kepada kelompok 3 dulu. Ada yang mau dijawab? Ya, baik Pak. Saya Oke. akan mencoba menjawab pertanyaan yang pertama dulu dari Mbak yang bertanya tadi. Untuk dataran fluvial itu tepat jika penggunaannya digunakan sebagai sawah, ladang, dan permukiman, serta padang rumput. Karena banyak mengandung air, dan air pun mudah untuk ditemukan, sehingga sangat tepat jika digunakan sebagai tanaman padi, ladang, dan beberapa permukiman pada wilayah yang cukup berpotensi. Dan itu untuk soal yang pertama, Pak. Pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi apa ya, Pak? Dan yang kedua sebenarnya ada di chat, Mas. Oh, ada, Pak. Oke. Yang Mbak Cynthia itu yang upaya menjaga pengelolaan ekoregion agar pengelolaan lingkungan hidup itu terjaga dengan baik. Oh, baik, Pak. Mungkin saya mencoba menjawab pertanyaan yang ini, Pak. Oke. Bapak enggak. Upaya yang dapat dilakukan untuk saat ini adalah mungkin pencerdasan kepada masyarakat sekitar untuk kepeduliannya terhadap kondisi fisik lingkungan. Karena pada saat ini banyak masyarakat itu hanya mengeksploitasi lahan-lahan yang mereka milikinya sumber daya alam tanpa dia berpikir panjang di masa depannya akan seperti apa, sehingga alam pada saat ini dapat dimanfaatkan, namun belum tahu pada yang akan datang seperti apa kondisi alam tersebut. Sehingga langkah yang paling tepat adalah mengajak masyarakat awam secara umum untuk lebih peduli terhadap lingkungan, menjaga lingkungan, dan seperti yang terjadi beberapa tahun yang lalu adalah banyaknya lahan-lahan yang dibakar dan eksploitasi alam yang mengakibatkan bencana alam seperti banjir. Seperti itu, Pak. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya adalah tambang nikel. Saya belum terlalu memperdalam kasus ini, Pak. Tapi mungkin saya bisa menjawab sedikit daripada soal yang pertanyaan yang disampaikan tadi. Mungkin secara umum banyak masyarakat yang menentang adanya eksploitasi tambang pada wilayah mereka, seperti tambang nikel maupun tambang lainnya, karena merusak alam dan lingkungan sekitar masyarakat tersebut. Namun hal itu sudah dapat diatasi oleh pemerintah saat ini berupa adanya AMDAL yang dipersyaratkan sebelum adanya pertambangan, sehingga pemerintah perlu mengkontrol perusahaan-perusahaan tersebut apakah AMDAL tersebut sudah diterapkan atau belum, atau pertambangan tersebut sudah memiliki AMDAL atau belum. Sehingga jika belum mempunyai AMDAL, masyarakat dan pemerintah dapat untuk mengajukan stop eksploitasi tambang tersebut, karena
membahayakan masyarakat sekitar dan alam yang ada di wilayah tersebut. Tambang nikel Pulau Wawoni Konawe. Mungkin cukup itu Pak yang bisa saya sampaikan Pak. Oke, terima kasih kepada Mas Firhat. Tadi kira-kira pertanyaan sudahkah? Masih adakah yang mau ditanyakan tadi dari ketiga penanya, ada Mbak Salsabila, Mbak Cintia, dan juga Mas Gilang Sindu tadi. Masih sudah cukup memuaskan jawaban dari Mas Firhat atau belum? Ya, cukup gitu nggih, katanya Mbak Cintia cukup. Oke, ini Mas Firhat ada satu lagi pertanyaan Mas. Sebelum nanti akan saya simpulkan dan juga nanti mungkin saya akan nambahkan sedikit tentang menjawab gitu nggih. Ini untuk kelompok 3 ada pertanyaan, apa yang dimaksud dari berpola hidup pada lahan sawah? Nah, ini. Maksudnya apa? Apa yang dimaksud dengan berpola hidup pada lahan sawah? Mohon izin menjawab Pak. Oke, silahkan. Kalau menurut pendapat saya, berpola hidup pada lahan sawah itu artinya masyarakat sekitar itu memanfaatkan lahan sawah, sumber daya alam lahan sawah berupa pada komoditas-komoditas persawahan, Pak. Semisal padi, terus tanaman-tanaman yang memerlukan air seperti itu, Pak. Pola hidupnya bergantung pada sawah. Mungkin hanya sawah seperti itu, Pak, yang bisa dimanfaatkan masyarakat tersebut. Kalau menurut saya seperti itu sih, Pak. Oke, siap. Terima kasih Mas Firhat. Nah, ini saya lihat dari presentasi dan juga jawabannya ini sangat menguasai ini kelompok 3 terutama Mas Firhat ini karena temannya tidak terlihat Mas Firhat ya. Asalnya dari Sulawesi Mas atau dari mana? Saya dari Banyuwangi, Pak. Oh, Banyuwangi. Saya kira asli Sulawesi, Wansan kok sangat tahu. Berarti ini mencari referensinya sangat bagus ini sehingga bisa menjawab. Oke. Kira-kira pertanyaan itu cukup itu saja ya. Saya mungkin akan sedikit menyimpulkan dan juga mungkin menambahkan tadi yang terkait dengan pertanyaan. Saya dulu dari pertanyaan pertama, tanaman apa yang cocok untuk dataran fluvial lah. Ini tadi sudah secara umum sudah dijawab Mas Firhat. Ya, secara umum memang benar apa yang dijawab oleh Mas Firhat bahwa sebenarnya apa yang bisa dimanfaatkan di dataran fluvial itu banyak sekali jenis tanaman yang bisa dimanfaatkan dataran fluvial, baik tanaman yang sifatnya tahunan maupun semusim, karena biasanya dataran fluvial itu ciri khasnya dia itu kandungan organiknya tinggi, kandungan unsur-unsur mineral tanahnya itu tinggi sehingga tanahnya itu menjadi subur, airnya itu melimpah sehingga sehingga bisa dimanfaatkan untuk padi, untuk jagung, untuk tanaman apapun bisa dimanfaatkan. Itu yang untuk fluvial ya, tadi sudah dijelaskan Mas Burhat juga. Kemudian tadi ada pertanyaan terkait dengan apa saja upaya untuk menjaga pengelolaan ekorejen agar tetap lestari gitu ya. Tadi sudah siap juga. Jadi peningkatan sebenarnya intinya cara untuk mengelola ekorejen itu kalau sekarang kalau kita berbicara dari pemerintah ataupun dari masyarakat mengelola dari sumber daya yang ada itu memang sudah sampai saat ini itu sudah sesuai dengan apa yang diinginkan atau apa yang kita inginkan, yaitu agar tetap ekorejen itu tetap lestari. Tapi lagi-lagi kembali ke pribadi masing-masing. Ketika pemerintah itu sudah membuat suatu peraturan yang di situ mensyaratkan setiap kegiatan itu harus ada pengelolaan lingkungannya, harus ada pemantauan lingkungannya, harus dikelola dengan secara baik. Tetapi jika secara pribadi masing-masing itu dia masih belum sadar akan pentingnya lingkungan, ya akhirnya lingkungan itu menjadi rusak. Seperti tadi contohnya ya, kasus-kasus seperti konflik-konflik di daerah pertambangan itu kan sebenarnya terjadi karena apa? Karena dari wilayah-wilayah pertambangan itu menghasilkan apa? Pencemaran terhadap warga. Menghasilkan pencemaran sehingga limbah-limbahnya itu dibuang ke lingkungan dan akhirnya mencemari wilayah masyarakat. Karena mencemari sementara
tambang itu seolah-olah dia tutup tutup telinga, tutup apapun lah gitu. Jadi seolah-olah tidak ingin tahu menahu bahwa ya mereka sudah membuang sebagaimana mestinya, padahal itu mencemari ya. Hal-hal yang seperti inilah yang terkait dengan kesadaran bagaimana sebenarnya kan peraturan tentang limbah itu kan sudah diatur. Bagaimana cara mengelola limbah dengan limbah yang jenisnya A, B, C, D itu sudah diatur oleh pemerintah caranya bagaimana. Tetapi ya kembali ke pribadi masing-masing karena mungkin hanya ingin mencari untung yang sangat tinggi sehingga ya sudahlah limbahnya langsung dibuang saja, tidak perlu harus sesuai dengan yang peraturan karena itu butuh biaya yang mahal dan seterusnya. Itu menjadi problem juga. Sehingga memang kesadaran dari masyarakat itu menjadi yang sangat penting tadi terkait dengan pengelolaan ecoregion. Nah, sambung tadi ya menjawab terkait dengan yang penambangan di Konawe itu sendiri ya. Penambangan di Konawe itu memang kalau saya unsur masalahnya itu saya belum tahu secara pasti karena saya juga belum riset lebih jauh atau membaca lebih jauh tentang akar masalah yang terjadi di penambangan nikel di Konawe. Tetapi kalau saya melihat dari secara umum konflik-konflik yang terjadi di daerah pertambangan itu biasanya itu dipicu dari permasalahan pencemaran yang dihasilkan dari wilayah pertambangan. Seperti kasusnya konflik kalau teman-teman pernah mendengar dulu ada konflik di Newmont di Nusa Tenggara Barat itu, kemudian ada yang ada di Papua, yang di Freeport, kemudian ada di banyak sekali wilayah-wilayah lain yang terkait dengan pertambangan itu biasanya dipicu karena pencemaran. Karena pertambangan pasti menghasilkan limbah. Nah, limbahnya ini dibuang ke lingkungan. Ketika dibuang ke lingkungan yang terdampak apa? Masyarakat. Nah, sementara sebenarnya dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan ini tadi sudah sebenarnya dijelaskan atau ditanggulangi dengan membuat yang namanya AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Tetapi biasanya AMDAL ini hanya digunakan oleh perusahaan itu hanya sebagai syarat saja, tidak dijalankan. Nah, oleh karena itu maka hal-hal konflik-konflik ini sering sekali muncul di lapangan ya akibat permasalahan seperti itu. Nah, kemudian tadi yang pertanyaan terakhir yaitu apa yang dimaksud dari pola hidup pada lahan sawah tadi sudah dijawab oleh Mas Ferdiat ya. Jadi pola hidup masyarakat yang dia menggantungkan diri pada lahan persawahan gitu ya. Jadi semua aktivitas ekonomi penopangnya yang paling besar itu dari lahan sawah seperti itu. Intinya seperti itu. Mohon maaf ya ini baru azan, kita berhenti sejenak dulu.
Oke, teman-teman, kita lanjutkan lagi, nggih. Masih di sini semua, nggih, teman-teman ya. Oke, teman-teman, tadi terkait dengan pertanyaan sudah dijawab, nggih. Terus saya akan berikan kesimpulan sedikit tentang hasil diskusi kita tentang ecoregion di Sulawesi. Sudah terlihatkah, teman-teman? Share screen saya. Halo? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, nggih. Oke. Saya akan sedikit menyimpulkan tadi, sebenarnya sudah lengkap ya tadi penjelasan dari kelompok 3, tapi sedikit saya akan tambahkan beberapa hal tadi yang mungkin belum sempat dijelaskan. Nah, ini tadi kalau sudah ditampilkan juga oleh kelompok 3 bahwa ini peta ecoregion di Pulau Sulawesi, jadi ada tadi 10, nggih. Ada 13 sebenarnya, ada 13 ecoregion yang ada di Pulau Sulawesi yang meliputi dari dataran fluvial Sulawesi, organik koral, dan seterusnya sampai pegunungan vulkanik kompleks Makassar. Jadi secara umum di wilayah Sulawesi ini sebenarnya hanya ada ada 4 genesis yang membentuk Pulau Sulawesi, yaitu pertama ada fluvial, yaitu karena proses fluvial atau proses sungai, kemudian ada proses marin, yaitu karena proses gelombang laut, kemudian ada proses struktural, proses vulkanik, dan juga proses organik seperti itu. Nah, perkembangan dari struktural ada yang menjadi denudation, ada yang menjadi solusional karst. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara secara lebih jauh dari Sulawesi, memang Sulawesi ini secara umum sifatnya itu dia agak berbeda dari bahasan-bahasan kemarin kita di Sumatera, di Kalimantan. Kenapa? Karena di Pulau Sulawesi ini, kalau kita merujuk dari kondisi fisiografinya, nah ini adalah sangat kompleks sekali. Nanti mungkin teman-teman akan belajar tentang kondisi geomorfologi di Sulawesi di mata kuliah lanjut, nanti ada ya Geografi Regional Indonesia. Di situ akan menjelaskan tentang bagaimana sih terbentuknya proses Pulau Sulawesi. Nah, cuman saya hanya akan berikan gambaran sedikit saja. Sebenarnya Pulau Sulawesi itu dulu adalah merupakan gabungan dari kepulauan atau Pulau Kalimantan. Kalau dilihat bagian punggungnya dari Sulawesi ini, dia merupakan bagian yang terlepas dari bagian perutnya dari Kalimantan. Dulunya Sulawesi ini tergabung dengan Kalimantan. Dan bentuk dari Sulawesi itu dia dulunya bukan membentuk wilayah K seperti ini, huruf K seperti ini, tapi dia bentuknya kalau teman-teman lihat itu dia berupa gembungan atau menggembung gitu. Jadi dulu Borneo itu bagian perutnya itu dia menggembung. Tetapi karena ada pergerakan lempeng yang berasal dari mikrokontinen ini itu bergeraknya itu mendekatnya itu ke arah perut dari si Kalimantan tadi yang menggembung. Karena ada mikrokontinen itu yang dia terus mendekati di perut Pulau Kalimantan yang menggembung tadi, menyebabkan bagian perutnya ini dia akan mengalami cekung karena dia terus terdesak oleh si mikrokontinen ini. Karena terus-menerus mendesak sehingga menyebabkan bagian yang paling terluar dari bagian perut Kalimantan yang menggembung tadi itu dia menyebabkan dia semakin istilahnya itu bengkong, jadi semakin bengkong sehingga bengkongannya itu menjadi membentuk huruf seperti K. Nah, karena huruf seperti K sudah terbentuk, kemudian lama-kelamaan karena ada pergerakan lempeng di antara Borneo dan Sulawesi, makanya di Borneo Sulawesi nanti ada zona patahan, yang menyebabkan karena pergerakannya itu dia saling menjauh, menyebabkan akhirnya Borneo atau Kalimantan dengan Sulawesi ini menjadi terpisah. Terbentuklah bentuknya seperti K. Nah, karena ada bagian mikrokontinen ini menyebabkan Sulawesi ini dia secara kondisi yang bagian di wilayah K yang paling depan ini, dia itu secara sifat batuan dia akan mirip seperti mikrokontinen yang ada di Maluku, ada nanti di sebagian Papua yang sisi barat itu akan mirip secara batuannya. Makanya teman-teman lihat dari kondisi geologinya di Sulawesi ini,
Batuannya kalau yang di sisi yang dalam atau di sisi barat dari Sulawesi ini dia hampir semua itu batuan vulkanik. Karena dulunya dia merupakan satu kesatuan jalur yang dilintasi oleh jalur gunung api, sementara yang wilayah yang di K yang terluar ini yang di sisi timur dia itu mirip batuannya dengan yang ada di mikrokontinen di Maluku dan juga di sebagian di Papua. Ini batuannya itu ada oviolit, kemudian ada yang metamorphic rock dan seterusnya. Nah, kalau yang ini hampir dominannya itu vulkanik. Nah, oleh karena itu maka sebenarnya itu kalau kita berbicara Sulawesi itu terbagi menjadi dua bagian. Ada bagian yang K yang bagian di sisi barat dan juga bagian yang bengkok membentuk huruf sebagai kaki dan juga tangannya Sulawesi yang di sisi ini itu juga menjadi satu kesatuan sendiri. Nah, karena terbentuknya Sulawesi itu cukup rumit, nah, oleh karena itu maka di Sulawesi ini akan banyak sekali zona-zona patahan. Ada patahan kalau yang membelah bagian yang K yang terluar di sisi yang di sisi ini dengan yang sisi ini dia ada patahan lagi namanya patahan Palukoro. Di sisi yang utara itu ada patahan lagi North Sulawesi Trench. Kemudian ada nanti patahan-patahan kecil lagi yang dia juga menyusun berbagai macam di Sulawesi. Oleh karena itu maka karena banyak sekali patahan, maka di Sulawesi ini juga menyebabkan nanti banyak sekali terjadi kejadian gempa. Hal itu menjadi ya wajar karena memang banyak sekali patahan di Sulawesi. Nah ini tadi kondisi ekoregion di Sulawesi. Nah, ini tadi sudah dijelaskan secara rinci oleh kelompok 3. Nah, ini tadi tidak perlu saya ulang, hanya nanti cukup saya tampilkan saja. Nah, kemudian kita berbicara tentang potensi dan juga masalah. Sebenarnya tadi juga sudah sempat disinggung banyak oleh kelompok 3 bahwa ketika kita berbicara Sulawesi, sebenarnya potensi dari Sulawesi ini secara sumber daya alam itu memang tidak sebesar kemarin kita berbicara di Sumatera dan juga Kalimantan. Kalimantan, Sumatera itu secara sumber daya alam yang sifatnya itu langsung didapatkan dari alam untuk ekstraksi itu banyak sekali. Ada minyak bumi, gas alam, dan juga macam-macam yang lain. Tetapi kalau di Sulawesi kita lebih cenderung kalah sumber daya alam yang sifatnya itu hayati. Contohnya apa? Contohnya dari dulu Sulawesi itu terkenal sebagai penghasil rempah-rempah. Bahkan kalau teman-teman ingat sejarah dari penjajahan di Indonesia, Portugis itu pertama kali mendarat di Indonesia itu kan di Sulawesi, yang mencari rempah-rempah. Bahkan Belanda pun juga tujuannya ke Indonesia itu mencari rempah-rempah, di mana di arah di Maluku, Sulawesi dan seterusnya. Sehingga memang rempah-rempah ini menjadi salah satu keunggulan dari di Sulawesi. Selain itu, karena hasil dari rempah-rempah ini, Sulawesi itu juga menjadi sebagai salah satu lumbung padi terutama di bagian Indonesia Timur. Jadi kalau kita berbicara Indonesia Timur itu potensi produksi pertanian berupa padi itu paling besar itu dihasilkan di Sulawesi. Karena di Sulawesi ini tadi ada dataran fluvial yang luasnya itu cukup besar. Sehingga menyebabkan ya apa bisa ditanami untuk padi, bisa ditanami untuk rempah-rempah dan seterusnya yang bisa ditermanfaatkan karena tanahnya cenderung subur dan seterusnya. Selain itu di Sulawesi itu juga potensi perikanan itu sangat tinggi. Bahkan kalau teman-teman sering mendengar ada kapal-kapal nelayan dari Filipina yang mencaplok atau melakukan illegal fishing itu kan letaknya di wilayah utaranya di Sulawesi. Nah, karena Sulawesi ini karena dia berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik dan juga laut-laut Filipina sehingga menyebabkan potensi perikanannya yang bisa dimanfaatkan itu juga sangat tinggi. Nah, kemudian wisata alam tadi juga di Sulawesi itu ada wisata alam dan budaya ya. Ini kalau teman-teman pernah ke sini atau pernah melihat ini adalah Kars di Maros Pangkep. Ya, ini ada secara ini adalah bentuk salah satu integrasi dari keindahan dari budaya. Di situ ada masyarakat yang sudah menempati, di baliknya ada wilayah bentang alam yang sangat khas yaitu wilayah Kars. Nah, ini kalau teman-teman pernah ke sini itu ini mirip di Kars di Cina yaitu di Guilin. Nah, ini hampir mirip seperti ini bentuknya. Kemudian ada yang Taman Wisata Bawah Laut. Nah, ini menjadi salah satu keunggulan juga di Sulawesi karena tadi saya katakan karena sangat kompleks sekali terbentuknya Sulawesi, banyak sekali patahan menyebabkan
perairan di Sulawesi itu juga memiliki fisiografi yang sangat unik perairannya ya. Ada wilayah yang dangkal cukup lebar, ada wilayah yang dalam juga. Terdapat banyak sekali palung-palung yang dalamnya itu sangat dalam. Ada juga daerah dangkalan-dangkalan yang cukup luas di Sulawesi, sehingga menyebabkan apa? Banyak sekali ditumbuhi terumbu karang, sehingga sangat bagus sekali untuk wisata snorkeling. Nah, terkenal itu ada Taman Wisata Bawah Laut Bunaken, ada Wakatobi, dan seterusnya. Banyak sekali di Sulawesi. Kemudian ada wisata budaya juga, contohnya di Tanah Toraja. Teman-teman mungkin sudah sering mendengar ya, ada kalau di Tanah Toraja itu bagaimana adat-adat kebudayaan yang masih dijunjung tinggi di situ, bentuk-bentuknya permakaman yang unik dengan ditanam langsung dalam lubang, dan seterusnya itu adalah bentuk-bentuk wisata budaya yang bisa digali di Sulawesi. Nah, kemudian selain adanya potensi yang sangat besar, ternyata Sulawesi ini memiliki banyak sekali problem. Sebenarnya kalau dari segi problem itu Sulawesi itu lebih kecenderung ke bencananya. Apa bencana yang mungkin terjadi di Sulawesi? Tadi karena terbentuknya saja rumit, karena banyak sekali wilayah-wilayah yang saling bertabrakan, banyak sekali yang wilayahnya berupa patahan-patahan, menyebabkan wilayah Sulawesi ini menjadi rawan sekali terhadap terjadinya gempa bumi. Karena banyak sekali patahan, maka Sulawesi ini hampir dapat dikatakan dia terkepung oleh yang namanya epicentrum dari gempa bumi. Makanya kemarin ketika terjadi di Palu itu, karena Palu itu menjadi jalur sesarnya si Palu Koro ini, sesar Palu Koro ini, sehingga menyebabkan Palu itu terdampak sangat besar. Di Manado, kemudian di tempat-tempat lain itu ya karena semua itu terlewati oleh sesar, menjadi Sulawesi itu hampir semua wilayahnya itu rawan sekali terhadap gempa bumi. Nah, selain gempa bumi, Sulawesi ini juga sama seperti di Sumatera dan juga di Jawa, dia itu sangat rawan sekali terhadap bencana gunung api. Karena di Sulawesi ini dia juga terlewati oleh lintasan Ring of Fire di Samudra Pasifik. Nah, kalau Samudra Pasifik itu apa? Nah, kalau teman-teman lihat polanya, ini di Indonesia ya, ini arahnya jalur Ring of Fire itu dia mulai dari membelah di Sumatera, ini saya gambarkan, kemudian ke Jawa, kemudian melanjut ke Bali, Nusa Tenggara, dan berbelok nanti ke utara, kemudian masuk ke jalur di Sulawesi Utara. Makanya nanti yang banyak gunungnya itu di Sulawesi Utara. Nah, selain gunung api yang ada di atas daratan, ternyata di Sulawesi ini juga menyimpan banyak sekali potensi gunung api yang letaknya di dasar laut. Karena memang jalur Ring of Fire-nya ini ada beberapa, kalau teman-teman lihat jalur Ring of Fire-nya ini dia melintasi di dasar laut. Sehingga di sini itu kalau teman-teman lihat ini banyak sekali gunung api dasar laut. Gunung api yang letaknya itu di dasar laut. Dan semua itu masih aktif. Sehingga kalau teman-teman nanti membaca jurnal ataupun baca dokumen penelitian itu di Sulawesi itu memang lebih cenderung banyak sekali kejadian erupsi itu di gunung api di dasar laut dibandingkan di atas permukaan seperti itu. Nah, ini potensinya gempa bumi gunung api jelas. Kemudian kalau teman-teman melihat dari fisiografinya tadi, dari kondisi kenampakan permukaan gunung di Sulawesi itu hampir semua Sulawesi itu dia didominasi oleh wilayah berupa tinggian. Kalau teman-teman lihat di sini, ini semua wilayah itu tinggian. Wilayah yang berupa dataran itu hanya berada di sekitar wilayah perairan atau menjadi wilayah pesisir. Di tengahnya itu semua perbukitan wilayahnya Sulawesi. Sehingga apa? Problem lagi ini. Karena apa? Terkait dengan pengembangan wilayah. Karena di bagian tengahnya itu semua wilayah perbukitan, pegunungan, maka pengembangan wilayah di Sulawesi ini cenderung terhambat. Kenapa terhambat ya? Karena untuk distribusi menuju ke tengah, distribusi untuk perjalanan dari misalkan teman-teman mau dari Sulawesi Selatan yang letaknya di sini, pengen pergi ke provinsi lain di Sulawesi Utara, ini ketika ingin menempuh jalur darat itu akan sangat lama sekali. Kenapa? Karena harus menempuh jalur-jalur pegunungan yang tinggi. Biasanya oleh karena itu maka ditempuhnya dengan jalur laut seperti itu. Nah, ini menjadi keterbatasan dari akses di Sulawesi karena banyak sekali wilayah perbukitan pegunungan, sehingga untuk jalur darat ini untuk dibangun bisa melintasi semua wilayah itu akan sangat sulit sekali. Makanya kalau teman-teman melihat nanti
kota-kota maju itu letaknya itu hanya di wilayah-wilayah yang dekat pesisir, seperti contohnya di Makassar, kemudian di Manado, di Gorontalo, itu semua dekat pesisir semua. Jarang yang letaknya di tengah-tengah di Sulawesi. Seperti itu. Nah, karena wilayahnya hampir didominasi oleh perbukitan, maka problemnya apa? Longsor. Karena tadi kalau teman-teman melihat dari geologinya itu yang sisi sebelah barat ini kan hampir semua itu vulkanik batuannya, vulkanik, wilayah perbukitan. Dan juga vulkaniknya itu vulkanik tua, menyebabkan dia rawan menjadi longsor. Nah, selain longsor, potensi yang lain bisa terjadi yaitu banjir bandang yang dijelaskan. Karena apa? Karena wilayahnya dekat dengan perbukitan, sehingga ketika ada air yang menerjang membawa banyak sekali material lumpur, sehingga menyebabkan banjirnya itu bisa menghancurkan wilayah yang ada di sekitarnya. Karena ada perbedaan lereng yang sangat drastis antara pegunungan langsung menjadi daratan, sehingga terjadilah banjir bandang. Nah, itu kira-kira kondisi dari ekoregion Sulawesi ya. Jadi memang satu sisi Sulawesi itu menjadi wilayah yang berkembang di Indonesia Timur, jadi lumbung padinya Indonesia Timur, menjadi wilayah yang maju di Indonesia Timur, tetapi di satu sisi lain ternyata problemnya itu juga banyak terkait dengan pengembangan wilayah yang cukup susah karena memang untuk pengembangan jalur darat itu sangat sulit sekali. Kemudian ada bencana-bencana yang sering terjadi, ada longsor, gempa bumi, gunung api, kemudian ada bencana banjir bandang, itu jadi problem dari Sulawesi. Nah, kira-kira itu hasil dari jalan-jalan kita di Sulawesi pada minggu kali ini. Saya ucapkan terima kasih ya kepada tadi kelompok 3 dan juga 9 yang sudah ikut berdiskusi dengan baik. Tadi kelompok 3 juga sudah mempresentasikan dengan lengkap kondisi ekoregion di Sulawesi. Saya harapkan nanti kelompok-kelompok yang lain bisa sama seperti yang kelompok ekoregion Sulawesi, bisa selengkap seperti itu tadi. Nah, dan di pertemuan minggu depan insya Allah kita akan melanjutkan jalan-jalan kita di pusat pengelolaan ekoregion Maluku. Jadi kita akan jalan-jalan ke Maluku yaitu kelompok 4 dan juga 10. Nah, nanti monggo untuk minggu depan bisa dipersiapkan kepada kelompok 4 dan 10 untuk mempresentasikan hasil kajiannya menjelaskan tentang kondisi ekoregion Maluku. Nah, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan di minggu kali ini. Karena ini sudah hampir 3:30 ya, sudah 1,5 jam. Nah, saya kira mungkin masih adakah yang mau ditanyakan dulu sebelum saya akhiri dari teman-teman? Adakah yang mau ditanyakan? Kelihatannya cukup ya. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, saya akhiri pertemuan pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya akhiri, semoga bisa diambil manfaatnya bagi teman-teman. Dan juga saya ucapkan terima kasih atas atensi teman-teman yang sudah ikut bergabung dalam kuliah di minggu ke-12 kali ini. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.